بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah bifadlillahi wa rahmatihi wa ihsanih. Kita bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang kembali di malam Sabtu ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bermajlis ilmu di rumahnya. Mudah-mudahan Allah berikan untuk kita sakinah, Allah liputi kita dengan rahmatnya, Allah mudahkan langkah kaki kita menuju surganya, dan kita berharap tergugurkan dosa-dosa kita dengan bermajlis ilmu di rumahnya. Allahumma amin ya Rabb. InsyaAllah pada malam ini kita akan melanjutkan kajian tafsir surat Al-Falaq. Melanjutkan tafsir surat Al-Falaq. Surat ke-13 ya. Menurut Mushaf Utsmani yang dibuat urutan suratnya oleh Amirul Mukminin Utsman ibn Affan. Urutan surat yang ada di dalam Al-Quran dibuat oleh Utsman ibn Affan, karena itu dikatakan Mushaf Utsmani atau Mushaf Al-Amir. Dan urutan surat adalah ijtihad dari para sahabat. Berbeda urutan tersebut dengan mushaf yang dipegang oleh Abdullah ibn Mas'ud, oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, baik. Surat Al-Falaq Madaniyah, dan kita sudah membahas ayat yang pertama, Qul a'udzu birabbil falaq. Apa itu Al-Falaq? Dua Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Yang pertama apa? Subuh. Yang kedua adalah biji-bijian, biji kurma, falikul isbah. Faliku al-habbi wan nawa. Jazakallah khair, barakallahu fiik Aba Fatih. Falikul habbi wan nawa.
Dalam surat ini terkandung meminta perlindungan, ya, dikenal atau dijuluki surat ini dengan Al-Mu'awwidhatan, surat Al-Falaq dan An-Nas, dua surat yang di sana meminta perlindungan kepada Allah. Ketika meminta perlindungan, ada orang yang meminta perlindungan, ada zat yang dengannya kita minta perlindungan, ada hal-hal yang minta kita dilindungi darinya. Yang meminta perlindungan adalah setiap kita. Ya, an-nafs. Sebagaimana di sini dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, adalah kita yang meminta perlindungan kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tempat kita minta perlindungan, tidak ada yang lain. Boleh kita menyebut nama-nama atau sifat-sifatnya. Dan kita meminta perlindungan kepada yang bisa memberikan perlindungan. Nah, dan untuk hal-hal yang disebutkan darinya kita berlindung, hanya dimampui oleh Allah. Andaikan itu diminta kepada selain Allah, maka jatuh pada kesyirikan. Yang ketiga adalah yang kita minta dilindungi dari hal-hal tersebut. Apa saja itu insya Allah akan kita bahas pada malam ini. Nah, kemudian jenis-jenis kemudian ayat yang kedua, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, qaf di antara huruf al-qalqalah. Ya, kalau al-qalqalah yaitu memantul langsung. Jangan ada jeda kecuali memang tasydid di sana. Lebih dalam lagi kita pantulannya. Nah, sedangkan yang tidak bertasydid dari qatbu jaddin, qaf, ta, ba, jim, dal, 5 huruf qalqalah. Qaf, ta, ba, jim, jim, dan dal, bukan jim, tetapi jim. Ja, bukan ja. Kenapa 5 huruf ini ada qalqalahnya? Karena 5 huruf ini dia kuat dalam memegang makharijul huruf. Karena 5 huruf ini apa? Kuat dia dalam memegang makharij al-huruf. Kalau seandainya lemah, seperti huruf kaf misalnya, ya bedakan qaf dan kaf. Kalau qaf itu berada di lebih dalam lagi. Kaf keluar sedikit. Yang keluar bukan qalqalah, tetapi udara, ak. Yang keluar adalah udara. Tapi kalau qalqalah yang keluar adalah suara. Akko, ato, ab, aj, ad. Taib. Seperti huruf fathah. Mungkin 2/3 atau 1/3 huruf fathah. Qalqalah itu. Ya. Dan langsung tidak ada jeda. Taib. Tadi diulang. Misalnya kita baca Qul a'udzu birabbil falaq. Al-falaq. Jangan ada jeda, al-falaq. Yang seperti itu salah. Seperti bola pingpong jatuh, langsung memantul. Nah, itulah yang dikatakan qalqalah, memantul langsung. Baik. Ya. Al-falaq. Seakan-akan ada huruf qaf yang
qaf yang berfathah, jim yang berfathah, dal yang berfathah, seperti itu qalqalah itu. Ya, tapi fathahnya apa? Hanya 1/3 atau 2/3. Barakallahu fikum. Nah, qul a'udzu birabbil falaq. Min nun ketemu shin, apa hukumnya Faisal? Ikhfa. Nah, ketika ikhfa, semua ikhfa mesti ada dengung. Dan dengung 2 harokat ke atas. Tidak boleh dengung hanya 1 harokat. Min syarrin, salah. Harus ada dengung minimal 2. Ya, dengung keluar dari khayshum. Khayshum yaitu rongga di dalam hidung. Kalau ditutup lubang hidung kita, maka khayshum tersebut hilang. Dengung tersebut hilang. Ya. Nah, kalau ditutup hidung, dengung hilang. Nah, itu tempat keluar gunnah. Ya, tempat keluarnya gunnah, nun musyaddadah, nun yang bertasdid, mim yang bertasdid. Ya, ada ikhfa, ada idgham bi gunnah, ada al-qalb, bukan iqlab. Salah penamaan dengan iqlab, itu tidak ada. Ya, bahasa Arab enggak ada iqlab, yang ada al-qalbu. Qalbu, nun miman. Mengubah huruf nun menjadi mim. Taib. Entah ini anak udah enggak murojaah udah 10 tahun 20 tahun yang lalu nih ya. Entah mungkin masih benar istilahnya kayak gini ya. Insyaallah lah. Nah untuk ikhfa, ketika berdengung itu bersiap bibir, lidah ke huruf yang setelahnya. Sya, udah siap untuk sya lidah kita itu. Ya. Jadi bukan udah siap. Kalau fa udah min fadlik udah fa sudah hampir. Min fadlik min syarri ghasiqin idza waqab. Baik. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Kha harus kotor, harus kotor istilahnya ya. Khalaq. Nah, kita masuk ayat yang kedua. Min syarri apa tadi? Yang qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Dari kejahatan apapun yang dia ciptakan. Ma di sini dalam ilmu usul fikih adalah termasuk dari al-mausul, yaitu yang mencakup segala sesuatu. Segala sesuatu kejahatan yang dia ciptakan, yang Allah ciptakan. Allah Subhanahu wa taala mencipta makhluk-makhluknya ada yang murni kebaikan. Murni kebaikan, enggak ada keburukan. Yang kedua ada yang murni keburukan, tidak ada kebaikan sedikit pun. Yang ketiga ada makhluk yang Allah ciptakan terkadang baik, terkadang buruk. Ya, baik. Nah, kita ketika berdoa kepada Allah min syarri ma khalaq, dari kejahatan apapun yang tercipta. Asyar tadi makhluk ada yang seluruhnya baik. Dia tidak ada keburukan sedikit pun padanya, seperti surga, seperti malaikat, ya, seperti para nabi. Ini semuanya baik. Ada yang murni keburukan, neraka, ya, kemudian iblis dan para tentaranya dari kalangan syayatin. Nah, kemudian ada yang terkadang baik, terkadang buruk. Seperti jiwa kita, nafs. Ada nafsul mutmainnah, ada nafsul lawamah, ada
ammarah bisu. Taib. Wa min syururi anfusina. Nah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Ini akan kita bahas. Ada juga kebaikan dan keburukan tersebut datang dari orang-orang dekat kita, keluarga, ya. Dari anak, istri, taib. Apa itu keburukan, syar, yang kita minta perlindungan darinya? Asyar alladhi yusibul abd la yakhlu min qismain. Keburukan yang menimpa seorang hamba tidak lebih dari dua hal. Yang pertama, imma dzunub waqa'at minhu yu'aqab 'alaiha. Yang pertama, keburukan tersebut adalah dari dosa yang dia perbuat, yang dengan itu pula dia diazab. Nah, jadi yang pertama apa? Dosa. Kita minta perlindungan kepada Allah untuk melakukan dosa. Kalau melakukan dosa, kita minta perlindungan kepada Allah dari dampak negatif dosa yang kita lakukan. Jelas ini insyaallah? Ini yang pertama nih. Ya, yang pertama adalah dosa dan awaqibuha, dan dampak-dampak negatif dari dosa tersebut. Ya. Ini datang dari diri kita sendiri. Karena itu kan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipersulit kita untuk bermaksiat, untuk berdosa. Kita berdoa kepada Allah untuk dipersulit agar tidak berdosa, dipersulit untuk melakukan dosa. Nah, apa doanya? Nah, jangan nggak doa lagi. Coba. Siapa yang mau jawab silakan. Tafadhal, yang tahu doanya silakan. Apa ya? Doa agar dipersulit untuk melakukan dosa. Apa Faisal? Apa itu? Apa? Boleh, nah bisa. Secara umum apa? Allahumma jannibni munkaratil akhlaq Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq. Ya Allah, jauhkanlah diriku dari akhlak yang tercela. Wal a'mal, dari perbuatan munkarat, dosa. Wal ahwa, dan jauhkanlah diriku dari jiwa-jiwa yang jahat seperti itu. Wal adwa, dan dari penyakit-penyakit yang buruk, yang berbahaya, yang parah. Ya, Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Juga di muqaddimah khutbatul hajah, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ya, kita berlindung dari sayyiat, dari keburukan perbuatan-perbuatan kita. Nah, ini pun kalau kita minta perlindungan kepada Allah untuk berbuat dosa, kalau seandainya pun hati kita lemah, kemudian jatuh kita pada dosa, tergelincir kita pada dosa, kita minta agar Allah lindungi kita dari dampak-dampak buruk dosa tersebut. Apa saja dampak buruk dosa? Allah menyebutkan dalam banyak ayat, dan Rasulullah SAW pula demikian dalam banyak hadisnya yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Ad-Da' wa Dawa, lebih dari 60 poin. Lebih dari 60 dampak negatif maksiat. Di antaranya dipersulit dia untuk ilmu, dipersulit untuk belajar ilmu agama, dipersulit untuk memahami, untuk menghafal, untuk mengamalkan, untuk mengajarkannya apalagi.
dipersulit rezekinya, dipersulit urusannya, ya. Dengan dia bermaksiat akan melahirkan maksiat-maksiat yang berikutnya. Dengan dia berbuat maksiat akan dipersulit dia untuk beribadah, dipermudah dia beramal, dipermudah dia untuk bermaksiat. Akan terlihat dampak buruk tersebut pada keluarga, pada kendaraan. Akan terlihat dampak buruk tersebut. Ini yang di dunia aja nih, cuaca, rumah, lingkungan rumah dia, serangga, binatang semua mendoakan laknat untuk pelaku maksiat. Ini baru di dunia nih, belum nanti di alam barzakh, di alam kubur, belum nanti di akhirat. Nah, kita minta perlindungan kepada Allah dari dampak negatif maksiat. Yang pertama ya. Yang kedua, wa imma syarr waqi' bihi min ghairihi. Dan pula kita minta perlindungan kepada Allah dari keburukan yang itu datang dari luar kita. Dari luar kita. Ya. Entah dia mukallaf atau ghairu mukallaf. Ya, makhluk yang itu di luar tubuh kita ini, entah dia ini mendapatkan pembebanan taklif atau tidak, pembebanan syariat atau tidak. Siapa yang maksud dengan pembebanan syariat? Manusia dan jin. Ya, kita minta perlindungan dari kejahatan mereka nih, dari manusia dan jin. Ya, macam-macam gangguan orang, macam-macam kejahatan manusia. Ya, ada pembunuhan, ada perampokan, ada celaan, ada hinaan, ada gosip, ada gunjingan, ya, ada namimah. Nah, kita minta perlindungan dari itu. Manusia, jin, banyak lagi juga. Ya, kejahatan-kejahatan yang apa sih contoh? Nah, jin misalnya dulu ya di zaman Nabi SAW atau di zaman dulu, jin itu suka membuat orang sesat di jalan. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan la sofara, la adwa, wala tiyarata, wala sofara, wala ghawla. Ghaul itu hantu yang suka menyesatkan manusia dalam perjalanan safarnya. Ya, seharusnya Jakarta belok kanan, dia dibuat jadi belok kiri. Nah, seperti itulah. Nah, itu sudah ada sejak dulu. Nah, kita bersandar kepada Allah, minta perlindungan dari kejahatan-kejahatan mereka itu. Ya, tidak bisa mereka menyesatkan kita kalau dengan sendirinya, itu semua atas takdir Allah. Dan kalau kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa selamat dari itu semua. Nah, itu gaul ya. Dari hantu, dari setan. Hantu itu ada gaul. Kemudian apa hukumnya takut sama hantu? Nah, ini apa hukumnya takut sama hantu? Kalau di Indonesia ya jin diantaranya menakut-nakuti nih. Menakut-nakuti manusia. Kalau di Yaman anak-anaknya nggak tahu TV, nggak ada listrik juga tempat kami belajar dulu. Nggak ada listrik, sengaja Syekh Mukbir rahimahullah ta'ala tidak mengizinkan listrik masuk. Ya, jadi nggak ada televisi, nggak ada radio. Anak-anak nggak tahu film-film horor, ya nggak pernah juga mereka diceritakan hantu-hantu oleh orang tua mereka, oleh kerabat-kerabat mereka. Jadi mereka berani biasa aja, anak umur 8 tahun, 9 tahun, jalan di tengah sawah, ya kebun gelap seperti itu, pohon-pohon besar, nggak ada masalah, nggak takut bagi mereka. Bahkan kalau ada orang yang kemasukan jin, nah senang mereka tuh. Jadi ada mainan untuk mereka. Yang Rasulullah SAW pun mengatakan apa? Ketika sholat gerhana ya, ketika sholat gerhana datang ifrit mengganggu Nabi SAW, kemudian dicekik oleh Nabi. Sampai aku merasakan dinginnya lidah ifrit tersebut. Kalaulah bukan karena doa saudaraku Sulaiman, maka aku akan ikat ifrit tersebut di tiang Masjid Nabawi untuk jadi mainan anak-anak Madinah. Mainan jin. Karena mereka nggak takut sama setan, nggak takut sama jin. Ya, untuk mainan. Yal'abuna bihi auladul Madinah. Ya, jadi mainan untuk anak-anak Madinah. Kalau kita makan beliin kelinci, mainan anak-anak, ini mah jin diikat gitu ya untuk jadikan mainan anak-anak kota Madinah.
Nah, jadi mereka nggak takut. Ya, nah di Indonesia karena sering ada cerita-cerita, kemudian memang anak dibuat takut terkadang oleh orang tuanya. Ya, jadi muncullah rasa takut tersebut terkadang sampai ke bawah dewasa. Ya, dia sudah berumur pun masih juga ada rasa takut tentang yang seperti itu tuh. Ya, boleh nggak kita takut? Nggak boleh, syirik hukumnya. Ya, jadi bagaimana kalau seandainya memang ada makhluk yang jin yang ini jin setan ya. Kalau jin yang baik nggak akan seperti itu. Jin yang jahat yang seperti itu. Kalau misalnya ada jin yang memperlihatkan tubuhnya untuk menakut-nakuti seorang muslim, dia nggak boleh takut. Ya, nasehatin, nasehatin. Gimana? Gimana nasehatinnya? Ya, kalian di alam kalian tidak boleh kalian memperlihatkan sosok kalian ke hadapan manusia, terlebih apabila mereka menjadi takut, turun iman mereka. Kan seperti itu. Turun iman mereka. Ya. Kalau muncul rasa takut, dia harus lawan. Mungkin takut pertama boleh. Yaitu Anda tanyakan langsung. Ya, kata syekh tersebut, untuk takut di awal itu boleh karena memang kalian terbiasa takut atau ditakut-takuti sejak kecil. Tapi kalian harus lawan, nggak boleh itu terus ada. Itu menjadi syirik, ya, menjadi kesyirikan. Barakallahu fikum. Nah bisa itu yang di sini yang kedua, ya, kejahatan itu bisa jadi datang dari selain kita, yaitu dari orang lain atau dari jin, baik itu yang mukallaf atau ghairu mukallaf. Yang ghairu mukallaf maksudnya adalah binatang yang tidak ada pembebanan syariat di sana. Kalajengking, ular, atau binatang-binatang yang itu bisa mendatangkan keburukan. Nah, di surat Al-Falaq kita minta perlindungan dari 4 hal. Dari kejahatan makhluk, apapun itu. Yang kedua dari gelapnya malam apabila sudah masuk. Yang ketiga dari kejahatan naffathat, para penyihir-penyihir wanita ketika meniupkan buhulnya. Wa syarri hasidin idza hasad, dan kita meminta perlindungan dari para pendengki ketika dia mendengki. Nah, dan keburukan yang kita minta perlindungan darinya itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah mawujud yutlab raf'uhu. Yang pertama adalah sudah datang memang keburukan tersebut, kita minta kepada Allah untuk diangkat. Yang kedua wasani ma'dum, keburukan tersebut belum ada dan belum terjadi. Yutlab baqa'uhu 'alal adam, kita minta kepada Allah agar dibiarkan tidak ada. Wa alla yujad, kita minta kepada Allah agar tidak didatangkan. Nah, sebagaimana kebaikan mutlak itu ada 2. Yang pertama adalah mawujud, yang sudah ada, yang kita minta terus anugerah tersebut Allah berikan kepada kita seperti iman, tauhid, Islam. Dan yang itu belum ada, yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala datangnya kebaikan tersebut kepada kita. Nah, jadi kejahatan-kejahatan 4 hal yang kita minta perlindungan darinya di surat Al-Falaq itu bisa jadi itu sudah ada, kita minta untuk disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala, atau belum ada, kita minta jangan sampai itu ada. Barakallahu fikum. Nah, baik. Yang pertama, min syarri ma khalaq, dari kejahatan apapun yang Allah ciptakan. Ya. Bisa masuk ke sana nafs jiwa kita. Ya, jiwa kita terkadang dia mengalahkan kita sehingga kita jatuh pada maksiat. Ammarah bisu, Allah Subhanahu wa taala sifati nafs selalu menyuruh pada yang buruk.
ada kejahatan tersebut datang dari orang yang sangat dekat dengan kita. Entah itu istri, entah itu anak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya ada di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian yang itu fitnah, sumber keburukan, sumber kejahatan untuk kalian. Ya. Karena sebab anak dan istri bisa, karena sebab istri si suami bisa saja dia melakukan apa? Kemungkaran-kemungkaran, maksiat-maksiat. Entah itu durhaka kepada orang tua lah, entah menjadi pelit. Ya, kata Rasulullah SAW, anak itu majbanah wa mabkhalah. Anak itu membuat seseorang jadi pengecut, membuat seseorang menjadi pelit. Ya, nggak mau jihad, nggak mau hijrah dulu seperti itu. Ya sekarang pun bisa jadi ya, yang menahan seseorang untuk hijrah dari kemaksiatan riba misalnya, sulit dia meninggalkan riba karena sebab anak istrinya, bisa jadi seperti itu. Sulit dia untuk mendatangi majelis-majelis ilmu karena anak istrinya juga. Ya, ada inilah, ada itulah, macam-macam. Ya, beliin ini, beliin itu sehingga dia tidak bisa belajar ilmu agama. Kalau sudah tidak belajar ilmu agama seseorang, gimana dia mau bisa membedakan mana tauhid, mana syirik? Apalagi dia merasa sudah hijrah, dia merasa sudah kenal sunnah, dia merasa sudah tahu manhaj, tapi jarang belajar nih. Ini kebanyakan hancurnya dakwah dari orang-orang seperti ini. Karena itu Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, saya tidak mengkhawatirkan musuh-musuh yang jelas di luaran sana. Yang aku khawatirkan adalah orang-orang atau musuh-musuh yang datang dari dalam. Ya, dia yang sudah merasa pintar, sudah merasa tahu sunnah, tahu tauhid, tapi nggak pernah belajar. Muncul dari dia ini hal-hal yang itu justru melawan sunnah, justru melawan manhaj itu sendiri, melawan dakwah. Na'udzubillah. Dan dia menjadi sumber kerusakan. Baik. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan apapun yang tercipta. Ya, kita jadi tadi bilang dalam ilmu usul fikih ma ini apa? Ma ini mausulah, artinya mencakup segala hal, kullu, semua. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan semua yang Allah ciptakan, semuanya. Ya. Apalagi dari orang-orang yang memang mempunyai jiwa-jiwa jahat, kebiasaan-kebiasaan jahat. Ada orang memang kebiasaannya nipu orang, kebiasaannya merampok, mencuri, kebiasaannya membuat kejahatan. Ya, kita minta perlindungan dari itu semua. Baik. Nah, ini yang pertama ya. Yang kedua, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ghasiq adalah malam. Dan dari kejahatan malam apabila masuk malam. Ya. Tadi diawali Allah Subhanahu wa taala di ayat pertama, wa min qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung dari Robnya falak. Falak itu tadi apa? Cahaya fajar yang asalnya gelap, yang asalnya tempat penuh dengan keburukan, menjadi waktu di mana di sana datang apa segala macam bentuk kebaikan. Al-falak. Nah, kita minta perlindungannya dari ghasiq, dari gelapnya malam. Apabila masuk malam. Ya, terlebih di awal malam. Mana dalil bahwasanya ghasiq itu adalah malam? Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Isra ayat 78, "Aqimis shalah liduluki syams ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajr." Ya, tegakkan oleh kalian salat dari terbitnya matahari sampai masuknya malam.
Nah, kenapa kita minta perlindungan dari gelapnya malam, terlebih di awal malam ketika masuk? Karena setan pada saat itu mulai menyebar, ya, penyakit mulai turun, hawam atau bukan serangga, binatang-binatang berbisa mulai mencari mangsanya, itu di waktu malam. Ya. Karena itu yang disunahkan atau yang datang syariat dari Nabi SAW, ketika awal masuknya malam, anak-anak dimasukkan ke dalam rumah. Ya, tidak boleh mereka berkeliaran. Di awal masuknya malam tersebut di waktu maghrib. Ya, kalau dulu mungkin bapak-bapak kita atau nenek-nenek kita nakut-nakutinnya memang ada setan. Ya memang banyak setan di sana. Ya, setan berkeliaran, karena itu si anak nanti bisa tidak mudah untuk dikendalikan, nggak bisa nerima nasihat karena sudah dia ini hampir seperti halnya setan, gentayangan. Nah, ya, terlebih anak-anak yang jarang zikir, tidak menjaga zikir pagi sore. Ya karena itu kalau kita melihat anak kita ini belum bisa untuk dibawa sholat maghrib, ya nggak bisa dituntun zikir, ya jangan dibawa untuk sholat maghrib terkhusus. Nah, tapi kalau misalnya dia bisa menjaga zikir, kita tuntun mau, nah nggak apa-apa kita bawa untuk sholat maghrib. Ya. Nah, syariat ini hendaknya dilakukan oleh kita semua. Maksudnya bukan hanya kita perhatian untuk anak-anak kita sendiri saja. Ya, ketika kita melihat ada anak tetangga kita, anak saudara kita di waktu malam atau maghrib mulai tetap berkeliaran, itu ditegur, disuruh pulang. Kalau memang dia bisa agak keras menegurnya, ditegasi seperti itu. Ya, karena ini memang syariat datang dari Rasulullah SAW. Kemudian juga kata Rasulullah SAW, ketika masuk malam tersebut pintu ditutup, jendela ditutup, ya makanan juga ditutup, karena jin bisa masuk, setan bisa masuk, kemudian penyakit pun turun di waktu malam tersebut. Mengucapkan apa? Ketika menutup jendela dan menutup pintu, nah mengucapkan bismillah, ya. Dan seorang ketika dia masuk juga ke rumahnya ucapkan bismillah. Maka setan berkata, tidak ada tempat kalian bermalam di rumah ini dan tidak ada makan malam untuk kalian di rumah ini. Tapi apabila tidak mengucapkan bismillah, ya, maka setan berkata ke anak buahnya, rumah ini menjadi tempat bermalam untuk kalian dan ada makan malam pula untuk kalian di rumah ini. Ya, kemudian juga disunahkan apabila di sana ada kasur-kasur yang tidak dipakai, maka tidak digelar, tetapi diberdirikan gitu ya. Gimana diberdirikan? Nah, biar tidak menjadi tempat tidur setan. Barakallahu fikum. Min syarril ghasiqin idza waqab. Dan kita lihat memang banyak kejahatan, keburukan itu dilakukan di waktu malam. Ya, seperti maling, banyaknya di waktu malam, walaupun siang juga ada ya, tapi mendominasi di waktu malam. Kemudian seperti seperti kejahatan zina, perampokan, atau khamr diminum, itu terjadi di waktu malam. Nah, kita minta perlindungan kepada Allah agar tidak jatuh pada perkara-perkara demikian. Ya, di waktu malam ada godaan-godaan macam-macam. Ya, subhanallah, banyak pertanyaan ya. Ikhwah udah ngaji, udah tahu, udah ngaji lama ini, udah taklim, Masya Allah. Kemudian ada tawaran-tawaran seperti itu tuh. Entah tawaran zina, entah tawaran riba. Sekarang ini riba online kan. Ya, judi pun online. Kemudian khamar pun mudah untuk didapatkan. Ini udah ngaji, udah lama,
tawaran tersebut dan dia gelap mata sehingga dalam waktu yang singkat jatuh dia pada zina. Dalam waktu dia seperti gelap, nggak tahu apa-apa lagi. Ketika itu sudah terjadi penyesalannya luar biasa. Bahkan dia mau bunuh diri lah, dia mau macam-macam. Ya, penyesalan karena apa yang dia dapatkan pada saat itu tidak sebanding dengan hidayah yang Allah berikan kepadanya. Iya kan? Kemudian hancur sekejap hanya dengan maksiat di waktu malam itu saja. Barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan insyaallah badal isya. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Nah, kita melanjutkan kajian tafsir surat Al-Falaq. Kita masuk ayat yang berikutnya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejahatan para wanita yang menghembuskan mantra-mantranya pada buhul. Ya. Di sini kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan sihir. An-nafathat artinya adalah para penyihir wanita, nenek-nenek sihir. Makanya ada istilah apa? Nenek sihir. Enggak ada istilah apa? Kakek sihir ya, karena memang kebanyakan sihir itu datang dari wanita. Ya, yang melakukan praktek-praktek sihir adalah para wanita. Nah, ada juga dari laki-laki, diantaranya yang menyihir Nabi SAW. Siapa itu namanya? Ada yang nulis? Siapa Yahudi yang menyihir Nabi SAW? Ya, Labid ibn A'sam. Labid ibn A'sam, seorang Yahudi yang menyihir Nabi SAW. Mereka ahlul kitab pun melakukan muamalah sihir selain mereka menjadikan berhala-berhala juga yang mereka sembah selain mengatakan Uzair anak Allah, Nabi Isa anak Allah. Mereka mengambil juga berhala-berhala. Ya, ada patung-patung, ada salib-salib yang mereka sembah selain Allah. Taib. Sebagaimana firman Allah, yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka itu beriman terhadap jibt, yaitu sihir-sihir, dan taghut, berhala-berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan nafathat bukan an-nafathin, wa min syarrin nafath misalnya ya. Wa min syarrin nafathin misalnya fil 'uqad, dari kejahatan para penyihir laki-laki, yang mencakup di sana para wanita juga sebenarnya. Ya. Taib. Tetapi di sini dikatakan nafathat karena seperti itu. Karena yang lebih banyak menjadi penyihir itu adalah wanita. Dan yang paling dahsyat dendam atau hasad, dengki, atau penyakit-penyakit hati lainnya sehingga mereka bisa bermuamalah dengan para setan dari kalangan jin adalah para wanita, lebih daripada laki-laki. Ya, dendam wanita lebih dahsyat daripada dendamnya laki-laki. Hasadnya wanita lebih dahsyat daripada hasadnya laki-laki. Dan ketika mereka bermuamalah dengan setan dari kalangan jin, karena sihir
mesti ada kerjasama dengan setan dari kalangan jin. Nah, para wanita mereka lebih memberikan segala-galanya kepada jin, kepada setan dari kalangan jin daripada laki-laki. Nah, kemudian ya seperti ini ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di beberapa ayat di dalam Al-Qur'an seperti wasariqu wasariqatu. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Didahulukan di sini pencuri laki-laki daripada pencuri perempuan karena yang dominan adalah laki-laki daripada perempuan. Ya, pencuri itu. Kemudian Allah menyebutkan wazaniyatu wazani. Fajlidu kulla wahid minhum. Kata Allah Subhanahu wa taala surat An-Nur, pezina wanita dan pezina laki-laki. Didahulukan di sini pezina dari kalangan wanita daripada pezina dari kalangan laki-laki karena kebanyakan para pezina itu adalah wanita. Nah, kemudian nafasat begitu juga. Ya, min syarrin nafasati fil 'uqad. Karena para penyihir dari kalangan wanita itu jauh lebih banyak daripada penyihir dari kalangan laki-laki. Ya, istilah kita saja ada nenek sihir ya. Nah, ada nenek sihir karena memang mendominasi dari dulu. Baik. Kemudian ya, yang hukum sihir adalah kufur. Hukum sihir adalah syirik. Orang yang membuat praktek sihir dan mereka atau mereka yang minta dibuat sihir. Dia nggak bisa sihir nih, dia datang pada penyihir untuk melakukan sihir, santet dan semisalnya. Maka dia pun kafir. Ya, si penyihir itu kafir, yang minta dibuat sihir pun kafir juga. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di surat Al-Baqarah, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Ya, Nabi Sulaiman tidak kafir, yang kafir adalah setan, mereka mengajarkan manusia sihir. Ya, sihir itu adalah suatu kekufuran. Nah, hukum penyihir di dalam Islam adalah dibunuh, mati. Hukum penyihir di dalam Islam adalah dibunuh. Ya, karena mereka murtad. Masuk dalam golongan at-tariku lidinihi, orang yang meninggalkan agamanya. Mereka akan melakukan berbagai macam bentuk kesyirikan dan kekufuran sehingga para setan dari kalangan jin mau bekerja sama dengan mereka untuk melakukan praktek-praktek sihir. Ya, entah itu ya sihir yang mendatangkan penyakit atau sihir yang membuat kebencian dari dua orang yang saling mencintai, suami istri, orang tua dengan anaknya, atau membuat dua orang yang tidak mencintai jadi saling menyukai. Apa istilahnya, santet ya? Santet apa kita? Pelet. Nah, ada pelet, ada dalam bahasa Arab ada ataf, ada fasl. Ya, ataf itu pelet, jadi menyatukan orang yang saling membenci, yang tidak suka. Kemudian ada fasl, yaitu memisahkan orang yang saling mencintai. Ya. Nah, seperti seorang suami dia jadi benci kepada istrinya, demikian pula bisa sebaliknya orang tua, ayah atau ibu jadi membenci kepada anaknya, itu bisa. Ya, itu sihir. Nah, sebagaimana Allah sebutkan juga jenis itu di dalam Al-Qur'an. Ya. Baik. Ini untuk sihir yang mendatangkan madarat seperti itu. Apabila yang itu dikatakan sihir, sebenarnya bukan sihir, ya, yaitu sulap. Sebagian orang menyangka sebagian praktek sulap itu adalah sihir, padahal itu hanya apa? Hanya mungkin kecepatan tangan atau trik atau pakai bahan-bahan kimia atau pakai alat yang seperti itu tidak sampai tingkatan kufur. Ya, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan yang demikian tidak sampai tingkatan syirik, tetapi yu'azzar, tetapi yang demikian diberi ta'zir, diberi hukuman yang sangat berat. Ya, karena termasuk dari al-kadzabun, mereka para pendusta. Nah, nggak boleh ya melihat praktek sihir, nonton sulap. Ya, kalau dulu ada film sihir ya, film apa tuh?
yang anak-anak sihir itu loh. Nah, yang seperti itu tidak boleh. Membuat hati kita tidak membenci pada kemungkaran yang demikian, yang itu adalah kekufuran dan kesyirikan. Dan anak-anak kita itu diingatkan yang seperti ini, karena banyak sekali, ya kalau misalnya anak datang ke rumah kakeknya, ke rumah saudaranya, sepupunya, mesti ada televisi. Di rumah kita nggak ada TV, ya. Tetapi di rumah saudara-saudara kita kan kita silaturahim. Di sana ada televisi, di sana ditontonkan mungkin ada kayak peri, kayak apa lagi ya, ya sihir-sihir seperti itu. Kartun ini kartun. Nah bukan manusia, kartun. Kan banyak sihir-sihir. Kita jelaskan ini syirik, ini kufur. Ya harus dijelaskan seperti itu. Ada peri yang bisa, itu syirik dalam hal rububiyah malah. Bisa menciptakan pepohonan, bisa mendatangkan buah-buahan. Nah, jangan kita tertipu dengan yang seperti itu. Ini mungkin tontonan anak kecil, tetapi di sana mengandung apa? Kesyirikan, kekufuran. Harus ditanamkan sejak kecil si anak ini, memang dia harus betul-betul mempunyai apa ya? Mempunyai ya ilmu tentang kesyirikan, tentang tauhid. Dia bisa membedakan mana syirik dalam hal rububiyah. Sekarang ini syirik dalam hal rububiyah justru yang banyak daripada syirik dalam hal uluhiyah. Jadi udah lebih kafir lagi daripada Abu Lahab, lebih kufur lagi daripada Abu Jahal. Abu Lahab, Abu Jahal, mereka tidak mengkufuri tauhid rububiyah. Mereka mengimani tauhid rububiyah. Allah yang mencipta, Allah yang mengatur alam semesta, yang memberi rizki, menghidupkan dan mematikan. Ya, tetapi bagaimana sekarang kaum muslimin, bahkan sebagian ahlu sunnah, mereka tidak memperhatikan anak-anaknya untuk hal yang demikian nih. Ya kita harus ta'awun, ya saling tolong menolong, kerjasama untuk pendidikan anak. Ya jangan sampai orang tua yang memfasilitasi anaknya untuk bermaksiat. Ya, nah jangan mudah untuk dikasih handphone, ya yang dengan itu dia bisa bermaksiat. Berbagai macam bentuk maksiat sekarang ini dengan setan gepeng itu ya. Istilahnya Ustadz Abu Bakar di ma'had kami, ya handphone itu adalah setan gepeng. Berbagai macam bentuk maksiat bisa dilakukan di sana. Ya, naudzubillah. Dan siapa yang menjadi sebab? Orang tua. Orang tua yang memfasilitasi anaknya untuk berbuat maksiat. Tidak diberi peringatan, tidak diawasi. Ya, namanya anak. Terlebih umur SMP, SMA, umur anak-anak dia ingin tahu yang seperti itu tuh. Nah, jadi harus ada kerjasama. Ketika seorang ayah atau seorang ibu dia meminjamkan handphone kepada anaknya, berarti ada tanggung jawab lebih nih, harus lebih diawasi, harus diperhatikan. Nah, barakallahu fikum. Nah, an-nafatsat. Ya, kita kembali min syarrin nafatsati fil uqad. Dan dari kejahatan para penyihir yang mereka meniup ke buhul-buhul. Yang namanya sihir biasanya memakai buhul. Ya, apa yang dimasukkan dalam buhul tersebut? Seperti Rasulullah SAW ada rambut atau kuku Rasulullah SAW. Jadi apa yang itu terlepas dari kita seperti rambut atau kuku, ya kalau wanita darah haid, itu bagaimana bisa dimusnahkan? Jangan sampai terbuang juga ke tempat sampah. Ya susah juga ya kalau cukur di tukang pangkas kan ya. Tukang pangkas buang langsung ke tempat sampah kan? Enggak dibakar. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, mengingatkan yang demikian. Ya, jangan sampai kuku terbuang begitu saja dan rambut-rambut berceceran, karena bisa jadi itu dibuat permainan oleh setan. Ya, nah buhul terdiri dari yang demikian. Apa yang itu berkaitan dengan orang yang disihir. Wa min syarrin nafatsati fil uqad, mantra-mantra
dibaca, kemudian ditiupkan ke buhul. Mantra-mantra tersebut bentuknya adalah pujaan atau ucapan-ucapan syirik, kufur yang ditujukan kepada para jin, yang ditujukan kepada para setan. Barulah setan mau dia untuk bekerja sama dengan manusia ini. Ada yang sebelumnya minta disembelihkan ayam, disembelihkan kambing. Ada yang minta untuk meludahi Quran, mengencingi Quran, meleburi Al-Quran dengan darah haid, seperti itu. Jadi Yaman ya, ada satu penyihir tobat. Kemudian dia menceritakan bagaimana praktek-praktek sihir itu. Terkadang imam masjid, terkadang sebagian orang yang dikatakan ustadz di kampung itu. Dikatakan ustadz, baju ustadz biasanya. Ya, pakai selendang-selendang ustadz. Ya, tetapi dia sholat tanpa wudu. Sholat dalam keadaan junub. Ya, dalam keadaan junub. Dan dia meyakini memang di depan dia itu setannya dia, iblisnya yang bekerja sama dengan mereka ini. Ya, itu diantara cara bagaimana mereka bisa mempraktekkan sihir mereka. Ya, harus dulu melakukan kekufuran dan kesyirikan. Nah, dan sebagaimana pengakuan sebagian ikhwah yang pernah juga jatuh dalam hal-hal demikian, ya memang seperti itu. Dia harus nyembelih dulu ayam, dia harus nyembelih dulu kambing. Kalau sebagian di kota ini udah apa istilahnya ya, nggak upgrade gitu. Kalau mau terus tetap ada atau lebih tinggi lagi tingkatannya, dia per 2 bulan sekali, per 3 bulan sekali, bayarannya pun sekian. Kalau nggak dibayar, nggak nyembelih, maka hilang dengan sendirinya. Nah, yang seperti itu. Ini udah pakai duit ya. Barakallahu fikum. Wa min syarrin nafatsati fil uqad, dan dari kejahatan para wanita yang meniupkan ya tiupan-tiupan mantranya ke buhul, uqad. Nah, dan lebih mudah lagi sihir itu untuk bisa lepas apabila buhulnya ditemukan. Apabila buhul tidak ditemukan, bukan berarti tidak mungkin hilang sihir tersebut dari si sakit. Tetapi agak sulit ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau terkena sihir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahukan oleh 2 malaikat tersebut di mana letak buhul yang itu menjadi sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disihir. Ya, nah, dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum. Beberapa penyihir di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dibunuh. Yang menyihir Hafsah, ada yang menyihir Hafsah, kemudian disampaikan, dikabarkan kepada pemerintah pada saat itu, pemerintah pada saat itu, kemudian dibunuh para penyihir di zaman Hafsah, Allahu alam siapa dulu yang menjadi khalifahnya ya. Kemudian Umar bin Khattab membunuh beberapa penyihir yang ada di zamannya. Kemudian Jundub ibn Abdullah al-Khair melihat seorang penyihir masuk dari mulut unta, keluar dari dubur unta, langsung dipenggal. Ya, sedangkan hadis Nabi SAW, haddu as-sahir darbatun bisayf, hukum bagi seorang penyihir itu adalah dipenggal. Hadisnya dengan lafaz seperti ini itu tidak sahih datang dari Nabi. Ya, dinisbatkan dari Jundub al-Khair kepada Nabi SAW. Tetapi yang sahih adalah dari perbuatan Jundub itu mauquf dari perbuatannya. Jadi tidak dinisbatkan kepada Nabi SAW. Ya, dan ini adalah hukuman untuk mereka para penyihir di dunia dibunuh. Ya, karena murtad. Orang yang murtad dibunuh. Kemudian yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki ketika dia hasad. Ketika dia dengki. Apa itu dengki? Dengki adalah
Karahatun ni'matu 'alal ghair. Karahatun ni'mah 'alal ghair. Benci melihat kenikmatan pada orang lain. Ya. Dia enggak senang orang itu mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin pada harta, pada kedudukan atau yang lainnya. Baik hasad tersebut, kedengkian tersebut sampai pada tingkatan menginginkan kebaikan yang ada pada saudaranya itu hilang dan berpindah kepadanya. Atau hilang tetapi tidak berpindah kepadanya. Atau dia hanya sekedar tidak senang saja melihat kenikmatan itu ada pada saudaranya. Yang paling parahnya yang terakhir adalah dia bagaimana melakukan berbagai macam cara untuk menghilangkan kenikmatan tersebut yang ada pada saudaranya. Baik. Untuk hasad, iri, ya, hampir tidak terselamatkan anak Adam. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, la yakhlu jasadun minal hasadi. Hampir tidak ada satu jasad pun selamat dari hasad. Walakinnal karim yukhfi wal laimu yubdi. Tetapi bedanya seorang mukmin, seorang yang taat dia kepada Allah, dia bagaimana memerangi, melawan, ya, dia sembunyikan kedengkian tersebut. Berbeda dengan al-laim, orang yang tercela, fasik, dia memperlihatkan kedengkian tersebut dengan kata-katanya, dengan muamalahnya, ya, dengan perbuatannya, ya, disebut bagaimana keburukan orang-orang yang dia dengki. Sedangkan seorang mukmin atau seorang karim, orang yang taat, ketika muncul hasad, dia perangi dengan cara yang pertama, dia doakan orang yang dia dengki tersebut dengan kebaikan. Kemudian dia sebutkan kebaikan-kebaikan saudaranya itu di hadapan teman-temannya. Kemudian dia berikan hadiah. Ya, dia berikan hadiah yang terbaik untuk orang yang dia dengki tersebut. Nah, ini diantara cara mengobati apa? Al-hasad. Dan seperti inilah seorang al-mu'min ketika dia terasa pada hatinya ada dengki, ada hasad, ya, pada saudaranya. Nah, jadi hampir tidak ada seorang pun yang selamat dari yang namanya hasad. Dan seseorang dia akan tertimpa efek buruk hasad ketika si hasid tersebut dia hasad. Karena itu di sini dikatakan wa min syarrin hasidin idza hasad. Apabila muncul hasad tersebut. Ya, baik. Hasad adalah dosa pertama yang terjadi di langit dan juga yang pertama kali terjadi di bumi. Terjadi di langit maksudnya ketika ayah kita diciptakan oleh Allah di langit, ya. Dunia ini selain rendah, hina, tempatnya pun di bawah. Ya, dunia, arti dunia itu di bawah. Arti dunia itu rendah. Arti dunia, arti secara bahasa ini, hina, itu dunia. Baik. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan ayah kita Adam alaihi salatu wassalam, didengki oleh iblis alaihi laknatullah. Yang asalnya iblis yang Allah ciptakan dari api, dari kalangan jin gimana di surat Al-Kahfi. Nah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa kana minal jin fafasaqa an amri rabbih. Ya, iblis itu dari kalangan jin. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis dari kalangan jin yang Allah ciptakan dia dari api, asalnya adalah makhluk soleh. Dan dia pun bergaul dengan makhluk soleh pula malaikat yang Allah ciptakan dari nur,
yang Allah ciptakan dari cahaya. Ya. Tetapi ketika Allah menciptakan satu makhluk lagi dari tanah, yaitu ayah kita Adam, dan Allah berikan kemuliaan pada Adam seperti yang dibaca tadi oleh Imam ya, yang dibaca tadi oleh Abu Hanifah hafizahullah taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ilmu-ilmu kepada Adam yang tidak Allah berikan kepada para malaikat dan makhluk sebelumnya. Itu yang menjadi dengki ya iblis kepada ayah kita Adam. Nah, iblis dia tahu dalam keadaan sedang memaksiati Allah. Iblis tahu dia dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Iblis tahu sebenarnya bagaimana cara kembali untuk baik lagi setelah dia melakukan maksiat. Tetapi karena kedengkiannya, dia mau menerima konsekuensi menjadi makhluk yang terlaknat, makhluk yang menjadi sebab sumber keburukan yang terjadi di alam semesta, makhluk yang menjadi ya kekal abadi di neraka. Iblis tahu konsekuensi itu semua. Dia mau menerima itu semua karena apa? Hasad, karena dengki. Ya. Sebagaimana dosa yang pertama kali terjadi di dunia adalah hasad. Bagaimana hasad salah seorang anak Adam kepada saudaranya. Yang satu diterima kurban, yang satu enggak, dengki. Dia hasad kepada saudaranya sampai saudaranya dibunuh coba. Berarti hasad menjadi sebab iblis memang betul-betul melawan Allah. Ya. Hasad menjadi sebab anak Adam membunuh saudaranya, saudara kandung ini. Kemudian pula hasad bagaimana membuat saudara-saudara Nabi Yusuf melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur yang sebelumnya Nabi Yusuf pula mau dibunuh oleh mereka. Oh, jangan dibunuh, lemparkan aja ke sumur. Ya. Ini saudara-saudara kandung sendiri nih, mungkin juga bisa hasad kepada saudaranya. Bagaimana hasad menimpa Abdullah ibn Ubay ibn Salul yang teralihkan ketokohan atau kepemimpinan di Yathrib atau Madinah, ya, yang seharusnya dia yang menjadi pemimpin suku Aus dan Khazraj itu menjadi teralihkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hasad sehingga dia tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Orang Yahudi, kenapa pula mereka tidak mau masuk Islam? Padahal mereka tahu kebenaran Nabi Muhammad SAW. Ciri-ciri kenabian ada pada Nabi Muhammad. Ya, ada stempel atau bukan stempel, ada khutmah, ada tanda kenabian di punggung Nabi SAW yang para nabi semua mempunyainya. Tanda kenabian itu semua nabi ada. Ya, ciri-ciri khutmah, ciri-ciri segel kenabian tersebut disebutkan dengan jelas, ya, dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, ya, lurus jantung di belakang punggung, itu mereka tahu, dan mereka tidak imani Rasulullah SAW karena apa? Hasad. Ternyata bukan dari kalangan Bani Israel Nabi terakhir tersebut, tetapi dari kalangan Arab. Ya, jadi dahsyat hasad itu bisa membuat seseorang melakukan berbagai macam bentuk maksiat kezaliman sampai dia berani melawan Allah, berani mengerikan hal-hal yang dilakukan oleh iblis, yang dilakukan oleh orang munafik, dilakukan orang-orang Yahudi, ya. Nah, itu semua bermula dengan apa? Karena penyakit hasad. Karena itu hati-hati, dan insya Allah pada pertemuan berikutnya adalah 10 poin bagaimana cara kita terhindar dari hasad. Yang akan Anda bacakan adalah 10 poin tersebut dari kitab Bada' At-Tafsir yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ya, 10 sebab agar terhindar dari hasad atau dengki. Nah, silakan, mungkin ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Nah, silakan.
Nah, baik. Barakallahu fikum. Untuk mengakui rububiyah itu secara fitrah. Secara fitrah sebenarnya. Bukan, kalau warisan agama Nabi Ibrahim adalah tauhid, al-uluhiyah. Itu warisan agama Nabi Ibrahim. Kalau untuk tauhidur rububiyah itu sudah fitrah, tidak ada di dunia ini yang menentang tauhidur rububiyah kecuali karena perlawanan dari hawa nafsu mereka saja. Ya, tetap mereka semua meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Fir'aun dan Haman, Allah Subhanahu wa taala katakan di surat An-Naml, wajahadu biha wasaiqanatha anfusuhum. Fir'aun dan Haman mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam, padahal mereka mengimani, meyakini apa yang disampaikannya, apa yang dikatakannya. Nah, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka yang mengatakan Uzair anak Allah, Nabi Isa anak Allah pun meyakini rububiyah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini bukan warisan. Jadi fitrah, naluri kita mengatakan bahwa yang mencipta alam semesta, yang mengatur alam semesta, yang beri rizki, menghidupkan, mematikan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrikin pun demikian pula. Mereka tidak meyakini, bahkan yang mengabulkan doa mereka itu adalah Lata, Uzza, Manah, enggak. Yang memberikan mereka kesembuhan, yang memberikan mereka rizki, yang menolong mereka dalam peperangan, menyelamatkan mereka dalam perjalanan, itu adalah Allah. Nah, secara fitrah mereka seperti itu. Jadi kalau yang dikatakan warisan Nabi Ibrahim adalah sebenarnya tauhidul uluhiyah. Ya, bukan tauhidur rububiyah. Barakallahu fikum. Namun, ya, betul, tidak semua musyrik Quraisy mengimani tauhidur rububiyah. Hanya kebanyakan dari mereka saja. Atau beberapa hal yang mereka ingkari dari tauhid rububiyah Allah. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah." Dan tidaklah kebanyakan mereka itu beriman tapi mereka musyrik. Allah tidak mengatakan seluruh mereka beriman tapi mereka apa? Musyrik. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baru selesai salat di Hudaybiyah, salat subuh, Rasulullah SAW mengatakan, "Atadruna madza qala rabbukum?" Kalian tahu apa yang dikatakan oleh Rabb kalian di subuh ini? Allah dan Rasulnya lebih tahu ya Rasulullah. Rabb kalian berkata, "Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir." Di subuh ini ada di antara hamba-hambaku yang beriman, ada yang kafir. Dia yang mengatakan bahwasanya kita dapat hujan karena karunia Allah dan rahmatnya, maka dia beriman kepadaku dan kafir terhadap bintang-bintang. Dan siapa yang mengatakan bahwasanya kita mendapatkan hujan karena rasi bintang, gerakan bintang ini dan itu, maka dia kafir kepadaku dan beriman terhadap bintang-bintang. Berarti di sini kufur terhadap apa? Rububiyah. Yang mendatangkan hujan adalah bintang-bintang, bukan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, di sini ada pertanyaan. Rumah saya dikontrakan ke orang non-muslim dan rumah saya tersebut dijadikan kegiatan gereja, nyanyian-nyanyian. Apakah saya mendapatkan dosa? Iya. Termasuk maksiat? Jelas. Kena maksiat. Dosa. Karena sudah bekerja sama dalam hal dosa dan permusuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Saling kerjasamalah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kalian bekerja sama di atas dosa dan permusuhan. Toko kita punya toko nih, dikontrakan ke bank riba, dosa. Ke jualan ke toko, misalnya dia ngejualan, misalnya dia jualan daging babi kah yang dijualnya, ya, atau ular kah, suike kah yang dimakannya, dosa. Bahkan Syekh Abdurrahman, beliau berkata, antum sewakan rumah antum ke orang yang punya TV, udah berdosa sudah. Bisa kayak gitu. Ya. Karena antum sudah memfasilitasi mereka dalam bermaksiat. Nonton musik,
aurat wanita terlihat di sana. Nah, seperti itu. Ya. Jangankan yang seperti ini. Kesyirikan untuk maksiat-maksiat yang tadi, jual khamr lah misalnya. Ya. Baik. Sudah termasuk ta'awun 'alal itsmi wal udwan. Telah masuk pada bekerja sama dalam dosa dan permusuhan. Kesyirikan, kemungkaran. Karena sebab dia kesyirikan jadi langgeng. Karena sebab dia kesyirikan jadi tersebar. Karena sebab dia kemungkaran tersebar. Naudzubillah, naudzubillah. Itu tadi ya, ana sampaikan ya fatwa Syekh Abdul Rahman ya. Bahkan jangan engkau sewakan ke orang yang nanti akan masukkan TV ke rumahmu. TV. Nah, izin bertanya. Kira-kira apa bisa diketahui tanda-tanda awal indikasi seorang terkena penyakit ain? Oh iya ya. Ana enggak sebutkan ya, insyaallah di pekan depan. Dan cara untuk mencegah atau menangani jika sudah terkena penyakit ain tersebut. Barakallahu fikum. Ketika ada orang terasa sakit atau dia kayak ada gangguan misalnya, jangan terpikir oleh dia ini ain, ini sihir, ini terkena guna-guna, jangan. Ya bilang saja ini sakit biasa, flu biasa, kemudian dia lawan dengan zikir, dia lawan dengan obat-obatan. Ya. Ya ibadallah tadawau. Ma ja'alallahu lahu da illa ja'ala ma ja'alallahu da illa ja'ala lahu dawa. Wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian karena Allah tidak jadikan penyakit kecuali di sana ada obatnya. Ya. Jangan langsung dia berperasaan terkena ain, mata jahat manusia. Ya. Karena apa? Karena itu pun bisa muncul. Karena itu bisa jadi. Ya. Baik. Dan yang harus dilakukan, entah itu penyakit dari ain, entah itu dari sihir, entah itu dari penyakit-penyakit biasa karena sebab dia salah makan, entah dia karena mungkin dia kedinginan atau kena cuaca panas misalnya. Banyak baca Al-Quran, banyak berzikir, ruqyah sendiri. Sebaik-baik ruqyah adalah yang dilakukan oleh si sakit itu sendiri, bukan dari orang lain. Dan bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tempuh obat sebab-sebab bagaimana dia bisa sembuh. Barakallahu fikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini panjang lagi insyaallah di pekan depan saja tentang ain ya, diingatkan pekan depan pembahasan tentang al-ain dan juga 10 sebab bagaimana seorang agar terhindar dari hasad. Di sini ada pertanyaan mengenai suatu kejadian yang terjadi saat malam ketika masuk suatu semacam penangkapan atau penampakan. Penangkapan dan penampakan. Sosok putih berjubah putih terjadi di waktu tengah malam, kisaran waktu qiyamul saat bulan Ramadan di malam 23. Dan terjadi di dalam masjid. Bagi yang melihat awal apa termasuk gangguan akan mungkin bisa ada penjelasan. Siapapun mungkin, mau di rumah kita, mau di masjid ini, mau sholat mereka, nggak ganggu, antum yang ganggu mereka. Ya. Dia nggak ganggu, dia nggak menampakkan. Siapa yang membuat itu nampak? Kita. Ya. Nah, dia tidak mengganggu. Saudara kita dari kalangan kaum muslim, saudara kita dari kalangan jin, muslim, muslimah, minna salihun wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Di antara kami ada yang soleh, di antara kami ada yang tidak demikian. Kami ini bermacam-macam. Bahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan di antara jin itu ada yang Syiah pemikirannya, ada yang Khawarij. Nah, nggak tahu ada yang ikut
ini enggak ya jadi dari apa? Enggak salah tersebut. Nah, mereka saudara-saudara kita di kalangan kaum muslimin. Bahkan tidak boleh kita menyembelih hewan kurban dengan tulang karena bisa mengotori makanan mereka. Ya, karena tulang adalah makanan saudara kita dari kalangan jin. Tidak boleh kita berkurban dengan tulang karena bisa mengotori tadi apa? Makanan kita, saudara kita. Jangan diganggu mereka. Ya. Mereka tidak mengganggu kita. Kita yang membuat orang-orang pun jadi terganggu. Ya, kalau seandainya ada seperti itu tutup. Enggak usah disebar-sebar. Ya, karena itu bisa mengganggu juga keimanan sebagian kaum muslimin yang lemah-lemah iman. Ya. Tidak ada salahnya mereka untuk sholat. Mereka menghadiri majelis ilmu dan itu banyak. Terjadi di zaman Syekh bin Baz, terjadi di zaman Syekh Muqbil. Ya. Tiba-tiba ada suara, hati-hati kau dengan tongkatmu. Ya. Siapa engkau? Aku murid dari Syekh Muqbil. Aku murid dari Syekh Muqbil. Aku dari Yaman. Nah, pada saat itu di Afghanistan. Nah, kemudian banyak kejadian-kejadian seperti ada mereka tulabul ilm. Mereka itu ada dai, ada ulama. Nah, mereka para penghafal Quran. Beberapa kejadian ada, tapi selama tidak mengganggu kita, maka mereka saudara kita. Biarkan mereka. Tetapi kalau seandainya sudah mengganggu kita, menampakkan dengan mata telanjang, ya baru perlu dinasehati, diingatkan. Ya, manggawe anaknya ku Faisal nasihatnya. Ingatkan, nasihati, jangan sampai mengganggu orangnya. Demikian pasti mengganggu orang. Ya kalau Rasulullah SAW kudu nyekek, ya enggak. Umar bin Khattab jangankan ya Abu Hurairah menangkap. Apa hukumnya berburu hantu ya? Berburu hantu hukumnya haram, tidak boleh. Karena Nabi Sulaiman alaihi salatu wasallam beliau sudah berdoa, Rabbi habli mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, anugerahkanlah untukku kerajaan yang tidak engkau berikan itu kepada seorang pun setelahku. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam beliau mengingat doa Nabi Sulaiman ini. Jadi tidak mau menangkap hantu, tidak boleh masukin tuyul lah ke dalam. Entah benar entah enggak ya, tapi sebagian orang gampang ditipu, dibodoh-bodohi. Nah, intinya kalau seandainya memang ada gangguan tersebut, maka dinasehati mereka, diingatkan. Ya kalau tidak memang terus dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Sebaik-baik ruqyah adalah Al-Quran. Kemudian dengan taklim seperti ini, khutbah Jumat, itu adalah ruqyah. Ya, ruqyah. Nah, sudah saya sampaikan dulu kan ada teman ketika kajian pun dia teruqyah, langsung muncul keluar jinnya seperti itu. Nah, jangan diganggu mereka itu. Mereka mempunyai hak seperti halnya saudara kita mempunyai hak Islam, hak kaum muslimin. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Baik para jamaah, kami ucapkan jazakumullah khairan katsira wa barakallahu fiik. Hati-hati di perjalanannya, semoga selamat sampai ke rumahnya. Dilihat barang bawaannya, jangan sampai ada yang tertinggal di masjid. Dan juga kami ada pengumuman insyaallah hari esok, yakni hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 ba'da maghrib insyaallah akan ada tabligh akbar bersama guru kita Al-Ustadz Abu Yusuf Ahmad Ja'far LC hafizahullah ta'ala di Masjid Al-Aziz Kota Bandung ini, insyaallah dengan tema 10 sifat ibadur rahman. Sekali lagi kepada para jamaah kami mengajak untuk hadir di tabligh akbar bersama guru kita Al-Ustadz Abu Yusuf Ahmad Ja'far LC hafizahullah ta'ala hari esok, hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023
di Masjid Al-Aziz Kota Bandung ini waktunya ba'da maghrib. Kami ucapkan ahlan wa sahlan apabila para jamaah yang memiliki keleluasaan waktu untuk menghadiri tabligh akbar tersebut. Barakallahu fikum.